Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Minta Tuhan jamah hati kita bentuk menjadi seperti hatinya Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, memiliki hati seperti hatinya Kristus. Bentuk seturut firman-Mu. Sebentar kami merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman kita
Hari ini Markus 9 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Bapak Ibu, 2 hari berturut-turut kita membahas perjalanan pelayanan Yesus sambil Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Di pasal 8 ayat 31 sampai 38, Yesus memberitahukan bahwa anak manusia, yakni dirinya, akan mengalami penderitaan, diolok dan dihina, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Lalu ia melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus memikul salibnya, menyangkal diri dan ikut dia. Artinya, menjadi murid yang harus meneladani gurunya, yaitu Yesus. Kemudian di pasal 9 ayat 2 sampai 13 yang kemarin saya bahas, yaitu Yesus dipermuliakan di atas gunung. Di sana nampak Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengan dia, sehingga Petrus merasa betapa bahagia saat itu dan ingin mendirikan kemah untuk Yesus, Musa dan Elia. Dan dari surga Bapa memperdengarkan suaranya, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dari kedua peristiwa ini, kita dapat simpulkan ternyata murid-murid tidak mengerti dan memahami pernyataan Yesus, baik tentang penderitaan dan kematiannya yang harus dijalani sebagai seorang Mesias, maupun peristiwa permuliaannya, konfigurasi di atas gunung. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Petrus yang ingin mendirikan kemah, karena begitu bahagianya saat itu. Mereka tidak memahami bahwa sebelumnya menerima keadaan mulia dan keadaan bahagia harus menjalani penderitaan, harus mengalami salib, menyangkal diri, memerangi ego dan hawa nafsu kedagingan, dan harus mengikuti teladan Yesus. Bahkan kalau boleh saya simpulkan, mereka tidak fokus dengan pengajaran yang Yesus sampaikan. Mereka lebih fokus pada kepentingan diri. Mereka terpenjara pada konsep bahwa Yesus adalah Mesias untuk bangsa Israel yang akan membebaskan mereka secara politis dari penjajahan Romawi saat itu. Mereka menginginkan Yesus menjadi raja dan membebaskan mereka secara politik dan ekonomi, bukannya membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak memahami bahwa Yesus adalah Mesias secara rohani bagi seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Israel saja. Oleh sebab itu mereka pun mempertengkarkan di tengah jalan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, kalau nanti Yesus menjadi raja atas mereka, atas Israel. Sehingga Yesus memanggil mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa untuk menjadi yang terkemuka harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan. Dan Yesus melakukan peragaan, yaitu mengambil seorang anak dan memeluknya serta berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ada dalam namaku,
Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Saudara jemaat Tuhan, Yesus ingin mengajar kepada murid-muridnya, juga kepada kita pagi hari ini. Bila kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita mesti menjadi pelayan bagi saudara-saudara kita. Dan ciri seorang pelayan adalah menyambut semua orang. Yesus sengaja mengambil seorang anak kecil untuk memberi pengertian pengajaran kepada mereka. Dalam tradisi budaya Israel, anak kecil tidak terlalu dianggap. Tetapi Yesus memeluknya, menyambutnya, dan berpesan kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, artinya menyambut siapa saja, seorang anak sekalipun, yang dimana dalam tradisi budaya Yahudi kurang terlalu dianggap. Menyambut seperti Yesus menyambut, maka ia menyambut Yesus. Ini ciri daripada seorang hamba, menyambut semua orang, bersikap baik kepada setiap orang, bukan mempertengkarkan siapa yang terbesar, bukan ingin mengutamakan diri sendiri, tetapi mengutamakan orang lain dengan menyambut siapa saja. Firman Tuhan hari ini, prinsip kerajaan Allah. Siapa ingin yang menjadi yang terbesar dan terkemuka, dia harus menjadi pelayan bagi saudara-saudara yang lain. Ciri seorang pelayan memiliki hati hamba, menyambut siapa saja, semua orang yang terendah sekalipun, seperti Yesus menyambut setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu, cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, sehingga janji-janji berkat yang menyertanya digenapi atas kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami sikap terhadap sesama. Dan ternyata apa yang kami lakukan terhadap sesama, ada prinsip-prinsip kerajaan Allah di sana. Bila kami ini menjadi terkemuka dan terbesar, menjadi pemimpin, maka kami harus menjadi pelayan bagi saudara-saudara yang lain. Dan ciri seorang pelayan adalah berhati hamba, menyambut setiap orang yang terendah sekalipun. Allah Roh Kudus menolong kami menggenapi kebenaran firman-Mu, membentuk setiap hati jiwa kami untuk melayani Tuhan, untuk memiliki hati seorang hamba. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi gereja Tuhan, pelayanan gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, juga pekerjaan misi daripada gereja-Mu. Kami mohonkan Tuhan penyertaan-Mu atas pelayanan daripada gereja-Mu Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tatanan gereja semuanya berubah. Harus memperbaharui diri, menyesuaikan diri dengan keadaan COVID-19. Dalam prosedur-prosedur yang pemerintah tetapkan. Tuhan, Engkau tetap mengawal gereja-Mu. Roh Kudus, roh hikmat, menolong setiap hamba-hamba Tuhan berinovasi dalam melayani, sehingga gereja-Mu tetap dapat menjalankan tugas dan panggilannya. Yang pertama, untuk menjadi wadah bagi setiap umat Tuhan, baik petobat baru maupun petobat yang murid-murid Tuhan yang sudah lama. Mereka bertumbuh dalam iman percaya. Oleh sebab itu, Tuhan, Engkau melawat gereja-Mu. Saat ini yang mungkin masih belum bisa ibadah secara offline tatap muka, tetapi hanya bisa beribadah secara
online. Tetapi Tuhan mengawal, Roh Kudus bekerja. Setiap ibadah-ibadah yang dibuat secara online pun dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan bertumbuh secara iman rohani. Dan firman-Mu disampaikan dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, menjamah setiap hati, membimbing, membawa pertumbuhan iman. Demikian kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan. Tuhan urapi, jaga lindungi kesehatannya, tubuh, jiwa, rohnya di dalam Engkau, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas panggilannya dengan baik. Penggembalaan pun dapat tetap berjalan dengan baik, dengan cara-Mu yang ajaib. Beri hikmat setiap hamba-Mu, umat Tuhan juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk misi penginjilan. Tuhan, Kau mengurapi hamba-hamba-Mu para misionari, juga umat Tuhan yang misioner, gereja-gereja yang misioner, untuk tetap memberitakan Injil di tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan berita keselamatan boleh makin gencar disampaikan, karena adalah juga kesempatan yang baik mengingatkan kepada setiap umat manusia bahwa di balik kematian ada surga dan neraka, ada keselamatan dan maut, supaya setiap orang disadarkan dan mulai mencari Tuhan, bertobat, dan bertemu Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, bersama umat-Mu yang misioner, gereja yang misioner, supaya gereja juga berfokus kepada pemberitaan Injil dan misi ini juga Tuhan. Tuhan, Kau menolong pemberitaan Injil, Alkitab-Alkitab yang dibagikan, siaran-siaran di YouTube, di media-media sosial untuk memberitakan Injil. Engkau mengawal pemberitaan-Mu Tuhan, dan boleh banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.